Halo teman-teman semua, welcome back lagi ke live roomnya aku ya. Sorry banget telat telat berapa menit nih? Telat 8 menit ya teman-teman ya, karena aku baru pulang juga dari ya biasalah hangout teman-teman. Oke, gimana masih semangat lah ya persiapannya teman-teman, wajib semangat terus biar nanti hasilnya bisa maksimal nih hasil ujiannya. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain, ini soal kita bahas bidan D4 dan juga bidan D3. Jadi bidan ahli dan juga bidan terampil teman-teman, yaitu seputar persalinan ya, asuhan persalinan teman-teman. Nah, jadi di kisi-kisi D4 dan juga D3 atau bidan ahli atau dan bidan terampil itu ada asuhan persalinan ya, itu kan kompetensi yang wajib ya teman-teman. Nah, silahkan dijawab dulu untuk nomor satu. Sampai menunggu teman-teman yang lain. Dan video yang semalam nanti aku upload ulang ya teman-teman ya. Belum sempat aku upload. Entah malam ini atau besok. Kayaknya besok deh. Jadi ya rekaman live ini tuh rusak. Kau udah ada FR dari yang udah tes belum? Emang udah ada yang tes ke Amel? Udah ada yang tes P3K ya teman-teman? Aku tahunya tanggal 13 sih. Iya ada yang sudah tes. Oh udah ada tes ya, nanti deh aku coba cari ya teman-teman FR-FR-nya. Oke, nanti kalau udah ada yang tes, coba aku cari ya teman-teman FR-FR orang-orang yang udah tes. Tenang aja guys. Oh ada yang belum. Kakak senior aku itu tanggal 13 teman-teman, dia ujian P3K-nya. Ini jadi udah ujian atau belum nih P3K? Oke, silahkan dijawab dulu untuk soal nomor satu. Ini soal apa Kak? Ini soal bidan ahli dan juga bidan pertama. Ya bidan terampil. Oke, nanti kalau intinya kalau udah aku dapat info FR-nya pasti aku share di live ataupun di YouTube aku teman-teman. Jadi yang harap sabar ya teman-teman. Oke, lanjutlah ini ke soal nomor satu. Sekarang jumlah penonton udah ada 676 orang ya. Oke, kita bahas aja. Nyonya M, G1P0 A0 siap melahirkan. Bidan sudah memimpin Nyonya M untuk mengejan dari pukul 9 hingga pukul 10. Namun bayi belum lahir, hasil pemeriksaan menunjukkan DJJ 140, kontraksi uterus 3 kali dalam 10 menit dengan durasi 40 detik, dan keadaan umum ibu baik. Oke, berdasarkan kasus Nyonya M tersebut, bidan harus melakukan tindakan apa, teman-teman? Yang A episiotomi, yang B cek urin, yang C merujuk ke rumah sakit, yang D tetap pimpin meneran, kalau yang E mendorong fundus uteri. Oke teman-teman, ini kelihatan lah ya soalnya. Oke, jadi di sini dia G1 ya teman-teman. Dia G1, terus udah ngejarnya berapa lama? 1 jam ya, dari jam 9 ke 10 itu 1 jam. Nah, semuanya itu masih dalam keadaan yang normal. DJJ baik, kontraksinya juga oke, kemudian keadaan umumnya baik. Nah, tapi bayinya itu belum lahir. Oke, jadi G1 teman-teman, itu berapa lama sih ibu harus mengejan hingga bayi lahir teman-teman? Maksudnya batas yang bisa kita tunggu kalau untuk primi. Primi itu 2 jam ya. Ngeblur. Oke, bentar. Oke, jadi primi itu 2 jam ya teman-teman. Kalau yang satu lagi apa namanya tuh? Yang satu lagi apa ya namanya, lupa aku. Multigravida ya. Nah, kalau multigravida itu kan 1 jam ya teman-teman, seperti itu. Oke, jadi di sini waktunya masih sisa 1 jam lagi teman-teman. Maka yang paling tepat itu adalah yang D ya. Tetap memimpin Nyonya M untuk meneran teman-teman. Oke, lanjut lagi ke soal nomor berapa? Nomor 2. Bentar. Aku cari dulu soal nomor 2. Nah, ini dia soal nomor 2, teman-teman.
Jadi ini soalnya masih sama dengan soal yang nomor 1 tadi, yaitu dia belum 1 jam ngedan itu belum lahir juga anaknya. Nah, jadi tindakan yang harus dilakukan bidan untuk mempercepat persalinan itu adalah yang mana, teman-teman? Yang A, stimulasi puting susu, yang B, mendorong fundus uteri, yang C, episiotomi, yang A, amniotomi, yang E, pecahkan ketuban, teman-teman. Episiotomi itu indikasinya kalau perineum kaku ya, teman-teman. Kalau perineumnya elastis, tidak kaku ya tidak perlu dilakukan episiotomi. Karena kan asuhan persalinan yang normal itu kan biasanya mengedepankan asuhan sayang ibu ya, teman-teman. Kalau yang mendorong fundus uteri juga kayaknya sekarang nggak disarankan lagi ya, yang namanya mendorong fundus uteri atau kristeller ya. Nah, jadi jawabannya adalah apa? Memberi rangsangan stimulasi puting susu, teman-teman. Supaya apa? Tadi kan kontraksinya agak kurang ya. Cuman 3 kali dalam 10 menit dengan durasi 40 detik ya, teman-teman. Jadi untuk meningkatkan si kontraksinya tersebut, itu diberikanlah stimulasi puting susu, teman-teman. Nah, ini dia pembahasannya ya, seperti itu. Jadi tujuan distimulasi puting susu itu untuk mengeluarkan hormon oksitosin, teman-teman. Dan hormon yang menghasilkan kontraksi itu kan adalah hormon oksitosin. Oke, lanjut ya soal nomor 3. Kelihatan deh jawabannya. Apa-apa lah ya. Soal nomor 3, data fokus yang mendukung diagnosis pada Nyonya M adalah, ini soal masih yang sama dengan soal sebelumnya. Ini soal ada di uji kompetensi nggak? Ada, Kakak. Enggak, ini soal, oh ya ini pertanyaan, ini soalnya ya guys, pernyataannya ini. Beda-beda, bukan dengan soal yang tadi. Nyonya M usia 24 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 39 minggu, datang ke BPM pada pukul 11. Nyonya M mengeluh mulas sejak pukul 6. Selain itu, juga mengeluarkan lendir darah dan nyeri pada punggung. Hasil pemeriksaan menunjukkan pembukaan 4, ketuban utuh, penurunan pada Hodge 2, dan HIS 2 kali 10 menit selama 30 detik, teman-teman. Nah, data fokus yang mendukung diagnosa pada kasus Nyonya M, teman-teman. Ayo, jawabnya apa? Yang A, mengeluarkan lendir darah. Yang B itu bukan 4 cm. Kalau yang C, ke 1 dia merasakan mulas. Nyeri punggung. Dengar nih guys, diagnosisnya adalah G1P0A0, usia kehamilan 39 minggu dengan skala 1 fase apa, teman-teman? Fase aktif ya. Fase aktif kira-kira akselerasi dilatasi maksimal atau deselerasi, teman-teman? Ya, kalau fase aktif fase dengan infartu, kalau 1 fase aktif akselerasi ya, teman-teman. Ngelek, kok ngelek? Bentar kalau ngelek. Ini masih ngelek nggak, teman-teman? Suara aku udah ada belum? Suara aku udah ada belum? Masih ngelek juga nih. Udah ada ya suaranya ya, teman-teman ya. Jaringannya nggak ngelek lagi ya. Aman. Ini kayak suaraku ada nggak? Nih, tapi ada teman-teman yang masih ngelek nih. Udah aman lah ya, rata-rata aman nih. Jawabannya ada yang ngelek, ada yang aman.
Coba teman-teman yang nge-lag keluar dulu dari live roomnya aku, terus nanti gabung lagi. Aman, Kak? Oke, kalau aman aku lanjut aja ya. Mungkin teman-teman yang nge-lag nanti bisa coba tonton lagi yang merasa ketinggalan. Itu tonton aja di live, kok di live, di YouTube aku, nanti aku ulang di situ. Ini suara ada nggak suara? Halo teman-teman, ini suara aku ada nggak? Ada, aman Kak, lanjut. Oke, ada ya. Oke, lanjut lah ya. Ini soal nomor 3, udah. Jawabannya adalah yang B. Oke guys, kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Nah, ini dia soal nomor 4. Silahkan dijawab, teman-teman. Oke, soal nomor 4. Asuhan kebidanan yang dapat diberikan kepada Nyonya M adalah, nah ini soalnya yang tadi ya. Yang keluhannya nyeri punggung lah, mules lah, nggak nyaman lah ya teman-teman. Jadi apa nih asuhan kebidanan yang dapat diberikan kepada Nyonya M? Kalau yang A melakukan masase, kemudian yang B memberikan makanan bernutrisi, yang C memberikan minum, yang D memberikan informasi mengenai proses persalinan, yang E meminta tidur terlentang, teman-teman. Meminta tidur terlentang itu sangat tidak disarankan untuk ibu hamil, apalagi ibu hamil yang trimester ketiga ya teman-teman, yang perutnya udah gede, karena nanti berpengaruh kepada transportasi oksigenisasi dari ibu ke bayi, teman-teman, takutnya terganggu gitu. Kemudian kalau yang D memberikan informasi mengenai proses persalinan. Oke, boleh ya. Jadi yang D ini itu mengedukasi ke pasien bahwa hal tersebut, hal nyeri yang dirasakan oleh pasien itu adalah hal yang normal gitu. Yang C memberikan minum. Kalau yang C dan yang B itu bukan ya teman-teman ya, karena kan kita harus memberikan edukasi atau pankes sesuai dengan masalah dari si pasien. Nah, masalah yang tadi kan adalah ketidaknyamanan nyerinya ya teman-teman, seperti itu. Jadi yang B itu enggak. Jadi pemberian pankes itu harus sesuai dengan masalahnya pasien. Kalau yang A, masase enggak ya teman-teman ya, bukan ya. Memang sih masase itu pasti untuk meredakan nyeri. Tapi dia harus tahu penyebab nyeri tersebut itu adalah hal yang normal dan itu merupakan ya suatu proses dari persalinan ya teman-teman, seperti itu. Oke, jadi untuk soal nomor 4 jawabannya adalah yang D. Lanjut lagi ke soal nomor berapa nih? Nomor 5. Ini soal nomor 5 bukan ya? Ini dia soal nomor 5. Oke, penunjuk sikap janin teman-teman ya. Nah, ini dia denomitor ya namanya. Yang tadi dilatasi atau akselerasi buka 4 itu, buka 3 sampai 4 itu masuk akselerasi teman-teman ya. Kalau dilatasi maksimal itu mulai dari pembukaan 5 sampai dengan pembukaan 9. Kalau deselerasi itu pembukaan 10 ya teman-teman. 9 menuju ke 10. Oke, lanjut lagi ke soal nomor 5 nih. Malam ini kita ada 10 soal ya teman-teman, jadi 5 soal lagi. Oke, ini silahkan dijawab untuk soal nomor 5. Nyonya H ya. Sabar aku gedein dikit. Nyonya H, G2P1A0 memiliki riwayat kehamilan dan persalinan normal, datang ke BPM dengan keluhan kencang-kencang teratur. Selain itu juga keluaran darah dari jalan lahir. Hasil pemeriksaan pembukaan 6, penurunan bagian terbawah di Hodge 2. Dan titik penunjuk adalah ubun-ubun kecil. Sikap janin yang sesuai dengan titik penunjuk adalah yang A fleksi ringan, yang B fleksi maksimal, yang C defleksi maksimal, yang D defleksi sedang, yang E itu defleksi ringan. Defleksi itu artinya sama dengan ekstensi ya teman-teman ya. Oke, ini penunjuknya ubun-ubun kecil. Ubun-ubun kecil berarti yang teraba itu tulang apa teman-teman?
Iya, Kakak Yepo, akselerasi itu memang 3 sampai 4. Terus apa yang dipermasalahkan Kakak Yepo? Ya, kalau titik penunjuknya ubun-ubun kecil berarti pas VT itu yang teraba bagian oksiput ya, teman-teman ya. Oksiput itu kan ya ini ubun-ubun kecil gimana. Nah, itu. Jadi sikap janin yang sesuai dengan titik penunjuk tersebut adalah bagaimana sikap janinnya, teman-teman. Posisi janinnya di dalam. Bisa dibayangin nggak? Bisa dibayangin lah ya. Coba dibayangin dulu. Gimana ya aku mau gambarnya, aku juga nggak bisa gambar sebenarnya nih. Oke, anggaplah ini tuh panggul lah ya teman-teman ya, atau ya itu panggul semacamnya. Nah, ini tuh oksiputnya nih. Ini oksiputnya nih ya. Nah, ini ubun-ubun besarnya. Nah, terus tangan kita kan masuk VT. Nah, ini teraba nih oksiputnya. Bisa kebayang lah ya teman-teman ya. Nah, berarti itu posisinya dia dalam bentuknya seperti ini tangannya ya teman-teman, seperti ini. Dan yang teraba tuh yang bagian ini oksiputnya. Kalau kayak gini itu bagian apa, posisi apa kayak gini? Posisi fleksi ya teman-teman ya, kalau teraba oksiput berarti dia posisinya fleksi maksimal kayak gitu. Jadi jawabannya adalah yang B. Jawabannya adalah yang B. Kalau defleksi itu sama posisinya dengan ekstensi ya, yaitu mengadah gitu. Kalau misalnya yang teraba wajah, muka, mata, hidung itu kemungkinan posisi baiknya itu adalah defleksi maksimal, teman-teman. Itu coba dibayangin ya, bisa lah ya dibayangin teman-teman ya. Kita sambil VT, kita bayangin posisi baiknya itu kayak mana. Kalau VT teraba muka, mata, hidung, mulut, itu berarti posisi baiknya seperti apa gitu, coba dibayangin dulu. Oke, lanjut ya ke soal masih bingung, bingung Kak, bingung. Aduh, untuk gampangnya sih aku nggak ada gambar ya. Kalian bisa cari di Google aja, itu ada tuh gambar terkait posisi baik, teman-teman. Defleksi apa artinya? Dia ini kebalikan dari fleksi ya. Jadi kalau fleksi itu dia seperti menunduk ya. Coba kalian tundukin kepala kalian. Terus kalau defleksi itu kayak tengadah, kalian lihat ke atas gitu, teman-teman. Nah, ekstensi, mengadah gitu kepalanya. Jadi kalau VT, teraba mata muka mulut ya, teman-teman, itu pasti posisinya defleksi atau ekstensi baiknya. Kalau fleksi pasti dia menunduk, maka teraba oksiput seperti itu. Ya, mendengak ya, bahasa Jawa ya mendengak itu. Oke, lanjut lah ya ke soal nomor 6. Soal nomor 6. Sebentar. Harus hati-hati nih, nanti kalian kelihatan. Ah, ini dia. Ini soal nomor 6, guys. Silahkan dijawab. Nah, ini soal nomor 6 ya. Pertanyaannya, tindakan yang dapat dilakukan oleh bidan, teman-teman. Nyonya N usia 30 tahun, G2P1A0, datang ke BPM pukul 8 WIB. Nyonya N mengeluh mulas sejak jam 5, hasil pemeriksaan yaitu keadaan umum baik, tekanan darah 12/8, frekuensi nadi 84 kali per menit, frekuensi napas 20 kali per menit, TFU 34, hasil VT pembukaan 5, penurunan kepala Hodge 2, dan ketuban utuh. Setelah 2 jam kemudian, ibu tampak ingin meneran dan ketuban pecah spontan berwarna jernih. Tindakan yang tepat dilakukan adalah Oke. Nah, jadi di sini dia awalnya buka 5 ya, teman-teman ya, buka 5. Nah, kemudian 2 jam kemudian tampak ingin meneran nih dan juga ketubannya udah pecah spontan warna jernih, teman-teman. Jadi begitu ketuban pecah, apa yang bisa kita lakukan, teman-teman? Ya, benar ya, kita harus VT ulang ya untuk memastikan apakah ada tali pusat menumbung atau tidak seperti itu. Nah, biasanya kan kita takutnya ternyata begitu pecah ketuban baru teraba nih. Ada tali pusat di samping kepala bayi. Nah, untuk itu ya teman-teman tujuannya. Kenapa kalau begitu apa namanya ketubannya pecah, maka harus segera di VT untuk melihat apakah ada tali pusat menumbung seperti itu dan kemajuannya si bayi juga seperti apa.
Oke, lanjut ke soal nomor berapa nih? Nomor 7 ya. Soal nomor 7. Eh. Kelihatan nggak? Ya udahlah, kalau kelihatan nggak apa-apa. Oke, nih soal nomor 7, tindakan yang harus dilakukan pada Nyonya N setelah 30 menit kemudian tampak kepala 5-6 cm dari Pak adalah. Oke, apa tindakan yang bisa dilakukan oleh bidan, teman-teman? Setelah 30 menitnya APN, 60 langkah itu. Ini kira-kira jaringan aman, suara aman nggak? Ada yang nge-lag. Ini nge-lag semua atau hanya beberapa orang aja yang nge-lag, guys? Coba dong komen di kolom komentar. Atau hanya beberapa orang aja yang nge-lag. Kalau yang beberapa orang aja nge-lag, coba keluar dulu ya dari live room aku, nanti gabung lagi, teman-teman. Nah, ini soal terbanyak, jawaban terbanyak itu adalah yang D. Nanti kita lihat ya. Nah, oke, jadi dia apa nih? Udah terlihat kepala ya sekitar 5-6 dari vulva, 5-6 cm. Kira-kira apa nih tindakannya? Coba kita lihat dulu. Apa namanya tuh? APN ya, mana ya APN aku ya? Aku pernah share juga sih soal APN. Nah, ini dia nih. Mana nih? Ada nggak nih? Oke, jadi jawabannya yang mana yang benar? Nah, ini dia ada yang siap tolong ya. Siap tolong itu, nah, jadi tuh ibunya terasa pengen meneran gitu ya, teman-teman ya. Kemudian mulai dipimpin meneran ya, tapi sudah terpasang handuk, kemudian bokong segala macam, buka di sini tuh maksudnya mendekati alat ya, kalau nggak salah aku. Kemudian kita pakai sarung tangan handscoon ya, handscoon yang steril untuk menolong persalinan, teman-teman. Nah, kemudian ada tolong lindungi itu adalah standan, teman-teman ya. Lindungi itu standan untuk mencegah bayinya terlalu defleksi seperti itu pas lahir. Nah, kemudian ada cek, itu cek apa? Cek lilitan tali pusat. Kemudian baru kita tunggu untuk dia putar paksi luar ya, teman-teman. Kayak gitu. Nah, jadi jawabannya adalah yang mana? Ayo, yang mana tadi? Begitu kali. Salah ding. Mana dia tadi ya? Nih. Nah, begitu berarti dia apa? Kepalanya udah tampak nih. Berarti sebelumnya sudah apa? Jawabannya adalah yang D ya, teman-teman ya, mendekatkan alat untuk menolong persalinan, teman-teman, seperti itu. Ya, jadi kan tadi tuh kan ada buka sarung kemudian baru stenen ya. Nah, dilakukan stenen itu kalau udah 5-6 cm dari vulva kepalanya, teman-teman. Jadi sebelum di stenen kan kita harus dekatin alat untuk kita ambil handscoon kayak gitu. Ya, lanjut lagi ke soal nomor 8. Soal nomor 8, bentar-bentar aku pilih-pilih juga nih. Soal nomor 8 ya. Oke, sorry ya, aku jeda bentar teman-teman untuk cari soalnya.
Oke, lanjut lagi ke soal nomor 8. Oke, silahkan dijawab untuk soal nomor 8, teman-teman. Oke, tadi aku jeda karena aku lagi nyari soal, guys. Untuk soal ini jawabannya yang mana? Nyonya Y ya, usia 25 tahun, melahirkan anak pertama secara normal 6 jam yang lalu. Saat ini mengeluh lelah, perut mulas, dan belum buang air kecil. Serta masih pasif. Hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darah 11/7, nadi 96, suhu 37, RR 20 kali per menit, TFU normal pada Nyonya Y saat ini adalah. Nah, TFU normal pada Nyonya Y yaitu 6 jam postpartum, teman-teman. Yang A 1 jari di bawah pusat, yang B 2 jari di bawah pusat, yang C setinggi pusat, yang D 2 jari di atas pusat, yang E pertengahan pusat dengan simpisis. Ini masih ada yang jawab C, masih ada. Ini belum seragam ya jawabannya ya teman-teman ya. Kayaknya masih soal gampang lah, ini terkait TFU tuh basic banget lah ya teman-teman. Dia udah 6 jam postpartum teman-teman. Waduh, silau-silau banget nih. Oke, dia udah 6 jam postpartum. Berapakah TFU 6 jam postpartum, teman-teman? Sumpah ini ngeblur. Sebentar. 6 jam postpartum berapa? Kalau sepusat itu, kalau plasentanya belum lahir ya. Kalau plasenta belum lahir, TFU-nya setinggi pusat, teman-teman. Nah, begitu plasentanya udah lahir, pasti kan turunlah ya, teman-teman, TFU-nya. Jadi, 2 jari di bawah pusat, kayak gitu. Jadi, 6 jam itu masih sama dengan setelah plasenta lahir, yaitu 2 jari di bawah pusat, teman-teman. Jadi, jawabannya adalah yang B. Nah, kalau jawabannya setinggi pusat salah ya, itu kalau plasentanya belum lahir, teman-teman. Misalnya ditanyakan dia sudah masuk kala 3, kira-kira berapakah tinggi TFU-nya? Nah, itu baru benar, jawabannya adalah setinggi pusat, kayak gitu, teman-teman. Kayak gitu ya. Nah, nanti TFU postpartum hari ke-7, hari ke-14 itu beda-beda, teman-teman ya. Oke, ini kalau nggak salah aku ada, nah ini dia. Ini yang ini ya, apa namanya tuh, jadi tuh dia kalau ibu hamil kan dia makin tinggi teman-teman TFU-nya ya, nah kayak gitu. Jadi kalau untuk ibu bersalin ya dia mengikuti, jadi ya ini pusatnya ya umbilikus. Nah ini kalau plasenta belum lahir, kemudian turunlah 2 jari di bawah pusat ya teman-teman, itu untuk 6 jam seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 9 teman-teman. 2 minggu tidak teraba. Ya, benar ya. Oke, lanjut lagi ke soal nomor 9. Ini makin ngeblur. Ini ngeblur nggak, teman-teman? Nggak bisa lah ya dibaca, teman-teman. Kak Raisa nge-lag. Oh iya. Yang lain nge-lag juga nggak? Atau Kak Raisa aja yang nge-lag? Silau. Wadaw, silau ya. Nah, silakan dijawab untuk soal nomor 9. Faktor predisposisi terjadinya pendarahan yang mungkin dialami Nyonya J, yaitu kenapa nih? Nyonya J usia 22 tahun, melahirkan anak pertamanya 1 minggu yang lalu ya. Jadi Nyonya J itu mengeluh demam sejak 2 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan fisik berupa head to toe dalam batas normal. Tekanan darah 11/7, nadi 90, respirasi 24. Suhunya 39. Nah ini suhunya tinggi nih teman-teman. Suhunya tinggi. Dan lokea warna merah dan berbau. Jadi lokea purulenta ya teman-teman ya, bau nih. Artinya ada infeksi ditambah lagi dengan suhunya meningkat.
Faktor predisposisi terjadinya perdarahan. Apa? Kalau yang A, anemia. Anemia enggak ya, teman-teman ya. Anemia tidak menyebabkan infeksi. Kemudian apalagi? Parametritis. Parametritis, apakah itu jawabannya? Kemudian kalau yang C, tertinggalnya selaput ketuban. Yang D, persalinan hari ke-7. Yang E, koitus pada akhir kehamilan. Parametritis itu apa, teman-teman? Ayo, jawabannya B atau C nih. Ada yang B, ada yang C. Parametritis itu biasanya infeksi ya, infeksi di metrik. Apa metritis? Infeksi rahim. Oke, coba aku cari dulu ya parametritis. Aku juga lupa, guys. Parametritis. Nah, oke. Jadi parametritis itu adalah infeksi di daerah sekitar rahim, teman-teman ya. Dia disebut juga dengan selulitis pelvika atau radang yang terjadi pada parametrium yang disebabkan oleh invasi kuman. Gejalanya berupa demam, nyeri tekan pada uterus, perdarahan pada vagina, dan nyeri per bagian bawah lokea berbau, teman-teman. Nah, jadi benar jawabannya adalah yang mana? Mana dia nih? Mana tadi file soal aku? File soalnya nih. Jadi jawabannya adalah yang B ya, teman-teman ya. Jawabannya adalah yang B. Nah, tapi kalau misalnya ditambahin lagi satu, misalnya apa ya, TFU-nya nih masih setinggi pusat, teman-teman. Jadi kita bisa curiganya ada ketinggalan plasenta kalau TFU-nya itu masih setinggi pusat ya. Harusnya kan udah 2 jari di bawah pusat ya, atau 1 jari di bawah pusat seperti itu. Oh iya, sorry deh, kayaknya parametritis itu diagnosis ya. Ini yang ditanyakan faktor predisposisi ya, teman-teman ya. Oh ya, sorry, sorry, sorry. Sorry guys, iya deh, kalau parametritis itu ke diagnosis ya, teman-teman ya. Kalau faktor predisposisi itu kan faktor penyebab ya, maksudnya itu. Faktor penyebab terjadinya perdarahan ya, teman-teman. Itu pastinya kemungkinan jawabannya adalah yang mana, teman-teman. Kalau parametritis itu diagnosis. Nah, diagnosisnya itu parametritis. Faktor predisposisi penyebabnya kurang lebih ya, teman-teman, salah satunya mungkin bisa tertinggalnya selaput ketuban atau kebersihannya seperti itu, teman-teman. Jadi sorry untuk soal ini tuh jawabannya adalah yang C, tertinggal selaput ketuban. Jadi faktor predisposisi itu kita kayak mencurigai dia faktor penyebab perdarahannya nih apa kira-kira seperti itu. Oke, sorry jawabannya adalah yang C ya. Kalau ditanya diagnosis ya parametritis, teman-teman. Kita lanjut lagi ke soal nomor 10. Mana nih soal nomor 10 aku? Soal nomor 10. Bentar ya, aku jeda dulu. Oke, silahkan dijawab. Ini terakhir nyempil lah ya, nggak apa-apa ya, soal imunisasi. Soal imunisasi nomor 10. Ini soal yang terakhir, pada 2 hari yang lalu, bayi M sudah mendapatkan imunisasi BCG
Saat ini timbul bengkak dan merah di kulit bekas penyuntikan. Kasus yang terjadi pada bayi M adalah, teman-teman, ya, jadi suntik BCG ya. BCG itu untuk mencegah TB ya, teman-teman ya, pada bayi. Itu biasanya dilakukan pada usia bayi 1 bulan. Ya bisa barengan tuh dengan polio 1. Jadi tuh dia timbul bengkak dan merah di kulit bekas penyuntikan. Nah, jadi tuh BCG itu pasti efeknya ya, teman-teman, bakalan ada kayak bisul gitu ya, teman-teman ya. Jadi di tangan kanan kalian tuh pasti ada yang kayak jendolan gitu loh. Nah, itu adalah merupakan reaksi normal pada imunisasi BCG, teman-teman. Jadi untuk soal nomor 10 itu adalah yang A. Oke teman-teman, kayaknya malam ini segini aja lah ya, 10 soal cukup lah buat kalian. Dan yang lagi persiapan P3K, aku saranin banget kalian untuk bergabung ke tryout yang Sobat P3K, atau bisa kalian latihan soal di ebook aku ya. Dan juga ikuti bimbel, teman-teman bisa. Nah, untuk kalian mau join, caranya gimana? Silahkan aja hubungi ke nomor WhatsApp yang ini, teman-teman. Silakan hubungi aja ke nomor WhatsApp yang ini. Itu nomor ini tuh untuk pembelian ebook, tryout, dan juga bimbel ya, teman-teman ya. Nanti bakalan dibalas oleh adminnya satu-satu. Dan soal yang tadi aku akan upload ulang aja di YouTube aku yang ini ya, Aulia Sakira Putri, teman-teman. Silahkan ditonton ulang, mungkin aku bakalan uploadnya lusa ya. Dan besok, sorry banget, besok kita nggak ada live ya, teman-teman ya. Sorry banget karena besok aku ada acara kayak gitu. Jadi kita mungkin live lagi hari Minggu ya. Tapi pokoknya kalian pantau aja terus story TikTok aku, teman-teman ya. Biasanya kalau live atau nggak live, aku bakalan, kalau nggak live biasanya aku ada bikin pengumuman di story TikTok aku, teman-teman. Jadi besok malam kita nggak live ya. Besok malam kita nggak live. Kapan kita live lagi? Pantauin aja story TikTok aku. Nah, jadi buat kalian yang mau persiapan nih supaya hasilnya lebih maksimal, kalian bisa maksimalin dengan ikuti tryout, kemudian pembahasan soal di ebook aku, dan juga ikuti bimbelnya Nip Warrior terkait bidang ahli dan juga bidang terampil, teman-teman. Jadi ketiga-tiga ini worth it untuk persiapan P3K kalian supaya dapat hasilnya yang maksimal. Caranya tinggal hubungi aja ke nomor admin yang ini. Nanti bakalan dibalas oleh adminnya satu persatu dari bawah, teman-teman. Jadi mohon bersabar, teman-teman. Oke, kayaknya malam ini cukup sekian aja, teman-teman. Nanti aku bakal upload ulang di YouTube aku lagi live-nya ya lusa ya, teman-teman. Oke, kayaknya segitu aja. Thank you so much buat kalian yang udah bergabung ke live rumahnya aku. Dan juga thank you so much buat yang udah komen, yang ngasih gift, segala macam. Sukses terus buat kalian semua. Dan ya, semoga mendapatkan hasil yang maksimal saat ujian nanti. Dan selamat istirahat. Semoga tetap fit, jaga kesehatan selalu ya, teman-teman. Dan sampai jumpa di hari Minggu atau Senin lah ya. Nanti kita bahas di story TikTok. Oke teman-teman, segitu aja dari aku. Terlebih tak kurang aku mohon maaf. Salam sukses untuk kalian semua. Bye-bye.